Shalom, apa kabarnya? Bersama dengan Tuhan Yesus luar biasa. Nah, kita ini berada di suasana pencurahan Roh Kudus yang mengerti kata amin. Minggu lalu tepatnya adalah hari Pentakosta, di mana 2000 tahun yang lalu Roh Kudus dicurahkan di kamar loteng atas, dan sejak saat itu maka gereja mula-mula dipenuhi dengan Roh Kudus dan tanda-tanda heran menyertai para rasul, dan gereja mula-mula terus bergerak sampai akhirnya seluruh dunia terus mengalami yang namanya kegerakan Pentakosta. Dan dilanjutkan kembali pada tahun 1906 di Azusa Street. Pada saat itu William Seymour dan teman-teman mereka berdoa, mereka terus menyembah Tuhan. Dan apa yang terjadi tahun 1906 itu terjadi lawatan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa. Dan kegerakan Pentakosta terus menyebar sampai terus ke Indonesia. Dan kita percaya di akhir zaman ini kita akan melihat kegerakan Pentakosta yang lebih dahsyat lagi akan terjadi. Dan akan terus melanda seluruh muka bumi. Yang percaya kata amin. Dan setiap orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus biarlah dijamah dan dilaut oleh Roh Kudus, sehingga setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, dan mereka akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita lihat ayatnya, Kisah Rasul pasal pertama, ayat 4 dan ke-5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang atau Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ayat ke-5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke sorga, dan pada saat itu Tuhan Yesus bersama dengan para muridnya, dan yang hadir pada saat itu diperkirakan 500 orang yang berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Dan Tuhan Yesus masih memberikan pengajaran kepada para muridnya. Dan pesannya dikatakan, jangan mereka meninggalkan Yerusalem. Karena mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus yang mengerti kata amin. Tetapi apa yang terjadi? Yesus setelah berbicara, kemudian gak lama lagi Yesus terangkat ke sorga. Dan disaksikan oleh mereka, dan awan-awan mulai menutupi tubuh Tuhan Yesus. Dari 500 orang yang dengar langsung pesan Tuhan Yesus, tetapi ternyata yang stay, yang tetap tidak meninggalkan Yerusalem, itu hanya 120 orang. Dengan berbagai macam alasan yang klasik mungkin. Yang dilontarkan oleh yang lainnya yang 380 kepada rasul-rasul. Mungkin sibuk dan lain sebagainya. Dan akhirnya yang 380 orang tidak menyaksikan langsung. Tidak melihat langsung karya Roh Kudus. Di mana di kamar loteng atas di upper room mereka semua berkumpul. Perhatikan, berapa hari mereka berkumpul? 10 hari. Ini bukan waktu yang sebentar untuk apa? Untuk kegiatan doa. Ini waktu yang mungkin cukup lama 10 hari. Biasanya orang kalau berdoa nggak usah 10 hari, 2 jam aja. Kalau yang nggak terbiasa, ntar lihat jam. Lama banget nih doa. Nggak lama lagi colek-colek temennya. Lama banget, udah lapar nih. Belum juga beres. Ini 10 hari, bukan 2 jam. Tetapi murid yang sungguh-sungguh setia pada saat itu, mereka luar biasa. Mereka tidak ada yang meninggalkan upper room itu. Ya mungkin ya di dalam masa-masa itu mungkin ada juga yang cari makan. Nggak mungkin dong puasa dia 10 hari. Karena nggak diceritakan dia berpuasa selama 10 hari. Nggak mungkin dong dia tidak ke kamar kecil. Pasti dia ke kamar kecil. Tapi mereka nggak jauh-jauh, setelah selesai semua kembali lagi. Ada jam-jamnya. Dan saya percaya saat itu mereka semua menantikan janji Bapa yang mengerti kata amin. Kegerakan Roh Kudus sejak peristiwa Pentakosta ini, bahkan sejak kegerakan Roh Kudus tahun 1906, itu tidak pernah dilakukan secara sendiri-sendiri. Tetapi semuanya bersama-sama.
merindukan lawatan yang sama, merindukan terobosan yang sama, merindukan revival yang sama. Mereka semua sepakat, mereka semua bertekun sehati. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mendengar dan Tuhan melawat. Yang mengerti katakan amin. Nah dikatakan ayat kelima, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Alkitab dengan jelas mengatakan Tuhan Yesus ngomong sebab Yohanes membaptis dengan air. Yohanes di sini adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus saja dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Yang mengerti kata amin. Sinode Gereja Betel Indonesia, buat setiap kita semua yang bergereja, berjemaat di Sinode Gereja Betel Indonesia, kita melakukan baptisan secara selam. Bahkan gereja-gereja Pentakosta melakukan baptisan secara selam mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus pun dilakukan pembaptisan secara selam di Sungai Yordan. Asal katanya baptiso, mencelupkan tubuhnya ke dalam air, artinya apa? Manusia lamanya akan dikuburkan dan ketika dia bangkit, dia harus mengenakan manusia yang baru. Yang mengerti amin. Jadi sekali lagi, kita di tempat ini kalau ada jemaat yang belum dibaptis dan mau dibaptis, kita akan berikan pengarahan. Nanti akan dibaptis, enggak di Sungai Yordan. Kalau mau di Sungai Yordan boleh-boleh saja. Mau di laut juga boleh-boleh saja. Tetapi di sini di rumahnya Pak Alyang. Nanti beliau biasanya yang membaptis. Dan juga temannya Pak Edi Hartoyo. Yang mengatakan amin. Semua sudah dibaptis ini? Secara selam? Yang belum angkat tangan? Wah semuanya sudah dibaptis. Oh ada satu. Ya memang dibaptis ini ya harus ada minimal usianya ya. Jangan ikut-ikutan teman, bukan kayak begitu. Tapi kita harus mengerti dulu tentang arti baptisan. Tentang hidup orang sudah dibaptis kita harus mengerti dulu. Jangan cuma karena ikut-ikutan teman dan sebagainya. Kita jadi dibaptis, setelah dibaptis ya nggak ada bedanya dengan belum dibaptis. Jadi semuanya harus berdasarkan kerinduan, keinginan dan juga nanti ada pengarahannya. Bukan karena ikut-ikutan, tetapi memang kita semua harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya minimal kalau di gereja Betel Indonesia ya kalau bisa sih, kalau di sini memang di aturannya 12 tahun, tetapi kalau buat saya mungkin masih terlalu muda ya. Tetapi kalau memang udah punya kerinduan nggak masalah. Ya biasanya sudah SMA lah kalau bisa. Semakin lebih dewasa lagi pola pikirnya dan sebagainya. Dan sekali lagi yang berikutnya, bukan cuma baptisan secara selam. Alkitab mengatakan, Tuhan Yesus berkata, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan ini yang penting. 380 orang tidak menyaksikan di mana 120 orang ini dilawat oleh Roh Kudus. Dan ada lidah api di atas kepala mereka dan mereka semua ketika dibaptis dengan Roh Kudus, dilawat Roh Kudus dan mereka semuanya dengan tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berbahasa lidah. Atau berbahasa roh sesuai dengan karunia pada Roh Kudus yang memberikannya kepada mereka. Sehingga yang 380 orang ini tidak memahami, tidak mengerti dan tidak melihat langsung. Makanya enggak heran kalau sampai hari ini ada saudara-saudara kita yang masih belum percaya dengan baptisan Roh Kudus. Ya kita berdoa, semuanya ada waktunya Tuhan yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Jadi ada yang mengatakan, wah itu sesat dan sebagainya. Saya mau katakan itu adalah karya Roh Kudus. Itu adalah Alkitabiah yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Nah tujuannya apa dikatakan? Ayat ke-8 kita lihat. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat. Ketika Tuhan Yesus melayani selama 3,5 tahun, dari usia 30 tahun dia melayani, mulai pelayanan, peristiwa pelayanan di mana yang pertama dilakukan oleh Tuhan Yesus? Di perkawinan di Kana. Mujizat pertama kali terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus adalah peristiwa perkawinan di Kana. Makanya ketika yang mau menikah melibatkan Tuhan Yesus, Tuhan ingin memberkati itu lewat pertama lewat rumah tangga. Lewat perkawinan.
Yang mengerti kata amin. Ketika perkawinan, ketika rumah tangga ada Tuhan Yesus dalamnya, maka di sana akan selalu terjadi mujizat Tuhan. Air berubah jadi anggur. Yang mengerti kata amin. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan Yesus melayani, dimanapun, di Kapernaum, di tempat-tempat yang lain, mujizat selalu terjadi di mana Yesus ada. Contoh, Tuhan Yesus sedang ada di Kapernaum. Tetapi Tuhan Yesus tidak ada di Bethlehem. Maka yang ada mujizat adalah di Kapernaum. Di Bethlehem tidak terjadi sesuatu. Karena sentralnya pada saat itu adalah di mana Yesus ada, di sana terjadi mujizat Tuhan. Yang mengerti amin. Tetapi dengar baik-baik. Ketika gereja Tuhan, umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah, pribadi Allah dalam bentuk roh. Maka inilah yang disebut pribadi Allah yang maha hadir. Tuhan Yesus lewat Roh Kudus hari ini ada di gereja Bethel Indonesia Jemaat Ciseeng. Dan Roh Kudus yang sama yang ada di gereja-gereja lain. Yang mengerti amin. Yang sedang beribadah juga hari Minggu ini. Maka Roh Kudus yang sama yang melakukan kuasa dan mujizat secara mungkin bersamaan, mungkin di dalam waktu yang sama. Karena dia maha hadir. Katakan maha hadir. Jadi kenapa kita perlu dengan Roh Kudus? Dibaptis dengan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Agar kita tuh menerima kuasa yang mengerti kata amin. Ilustrasi yang mudahnya seperti ini. Di daerah kita nih banyak tronton. Mobil-mobil besar, tronton. Kadang-kadang suka viral tuh. Karena seringkali terjadi kecelakaan dan sebagainya. Udah berkali-kali diusulkan tetap saja. Tidak ada mungkin solusi. Nah, bicara kendaraan yang besar, kalau contoh nih, Gibson sini. Dia tiba-tiba stop mobil tronton dengan pakai batik begini. Lagi kenceng-kenceng nih, ngebut. Kira-kira berhenti nggak tuh? Nggak akan berhenti. Karena siapa dia? Dia pikir ini Pak RT. Oleh supir tronton ya kan? Ya kan? Tetapi kalau dia dengan orang yang sama jubahnya tuh beda. Menggunakan atribut pakaian Polri. Sekalipun cuma brigadir pangkatnya. Brigadir 2, kuning 1 sini kan. Di stop. Berhenti nggak tuh tronton? Pasti berhenti. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam jubahnya. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Begitupun hidup kita. Kalau kita tanpa Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus, maka tidak ada kuasa. Tetapi kalau hidup kita penuh dengan Roh Kudus, setan aja dia pasti akan lari. Yang mengerti amin. Yang mengerti amin. Nah, untuk itu setiap kita semua penting sekali gereja Tuhan, umat Tuhan dipenuhi dengan kuasa daripada Roh Kudus. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Nah, bagaimana gereja Tuhan, umat Tuhan yang belum dibaptis dengan Roh Kudus dan bisa dipenuhi dengan Roh Kudus? Tuhan kasih langkahnya. Kita lihat Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 dan 14 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ke tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Ayat ke-14, mereka semua sedikit, sebagian bertekun. Dengan apa? Sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. 120 orang ini sepakat. Mereka semua 120 orang ini berada di kamar loteng atas. Menantikan janji Bapa. Bayangkan 10 hari. 10 hari lama apa sebentar? Kalau urusan doa itu lama kayaknya. Ya. Tadi saya bilang 2 jam aja kalau yang gak terbiasa itu pasti lama.
Tapi kalau udah terbiasa 3 jam, 4 jam, enjoy saja. Ini 10 hari, bayangkan mereka harus kumpul di sana. Perhatikan, mereka itu bukan cuma rasul, tetapi dikatakan semuanya, 120 orang itu berkumpul bersama-sama. Dan ketika mereka berdoa bersama-sama dengan tekun, perhatikan tekun, sehati, doa bersama-sama. Tepat di hari yang ke-50 atau hari Pentakosta, tiba-tiba lawatan Roh Kudus terjadi. Seperti bunyi tiupan angin. Dan kemudian mereka, di atas kepala mereka ada lidah-lidah seperti nyala api. Dan mereka semua dibaptis dengan Roh Kudus. Dengan tanda awal berbahasa lidah atau berbahasa roh. Yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Dan apa yang terjadi dampaknya luar biasa. Ketika Rasul Petrus berkhotbah, nggak sampai 5 menit, mengutip daripada kitab Yoel, apa yang terjadi? 3.000 orang itu memberi diri dibaptis. Dan kekristenan pada saat itu di seluruh dunia itu mencapai 70%. Karena apa? Karena karya daripada Roh Kudus menyertai orang-orang percaya pada saat itu. Dan saat ini penduduk dunia itu kurang lebih sekitar 9 miliar. Banyak nggak 9 miliar? Kita kalau punya uang 9 miliar udah pasti banyak. Amin. Ini orang. Jumlah penduduk dunia diperkirakan 9 miliar sampai hari ini. Dan yang baru percaya sama Tuhan Yesus itu kurang lebih sekitar 2 miliar lebih. Berarti masih ada sekitar 7 miliar yang perlu dijangkau, yang perlu diberikan pengertian, diinjili, yang perlu dikasih tahu siapa itu Yesus yang mengerti kata amin. Nah kalau kita ngomong-ngomong begini tanpa ada kuasa, pasti nggak ada dampaknya. Tetapi kalau hidup kita dipenuhi dengan kuasa pada Roh Kudus, dan saya percaya ketika kita berbicara, ketika kita bersaksi, maka kita percaya Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan melawat, Roh Kudus akan menjamahnya. Yang mengerti kata amin. Lagi hari Jumat ya. Hari Jumat saya pergi ke daerah Prungpung sama Ibu Mariani namanya. Ibu Mariani salah satu pengerja kita. Saya ajak ke sana kunjungan dan ke rumah saudara kita yang belum percaya sama Tuhan Yesus. Diceritakan sebelumnya beliau ini sangat antipati. Pokoknya punya doktrin tersendiri, punya pegangan sendiri, punya pemahaman sendiri sehingga tidak perlu Yesus dalam hidupnya. Pokoknya menolak Yesus. Singkat cerita, Tuhan izinkan orang ini sakit. Dan akhirnya kita kunjungi sana, kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Tiba-tiba begitu kuat yang namanya hadirat Tuhan menjamah kami semua. Dan tiba-tiba dia nangis terus. Waduh, terus nangis. Air mata mengalir terus. Dia nangis terus. Kemudian kita mulai ceritakan, mulai beritahu siapa Yesus, mau diarahkan. Tiba-tiba dia buka hati, dia mau terima Tuhan Yesus dan kita tuntun dan terus tuntun dan puji nama Tuhan. Dia terima Tuhan Yesus yang tadinya keras, yang tadinya menolak, yang tadinya antipati. Ketika Roh Kudus menjamah, siapapun orang itu, dia pasti akan tunduk kepada Tuhan Yesus yang mengerti kata amin. Dan saya percaya ke depan ini, kita akan melihat akan ada banyak jutaan orang, bahkan miliaran orang di seluruh dunia yang akan dilawat dan dijamah oleh Roh Kudus. Karena ini eranya Pentakosta yang ketiga, yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Jadi mungkin dari 7 miliar ini di sana ada keluarga kita, ada kerabat kita, ada tetangga kita. Kita doakan setiap hari.
Ketika kita mau sepakat sama-sama, setiap hari Sabtu pagi tempat ini ada doa pagi dari jam 5:30 sampai dengan jam 6:30 lewat atau sampai dengan jam 7. Ayo saya undang jemaat Tuhan yang mau merindukan lawatan Roh Kudus atas kota kita. Kita doa terus setiap Sabtu. Doakan kota kita, doakan keluarga kita. Biar Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawas. Sehingga apa? Sehingga setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertut. Dan mereka akan berkata, Yesus adalah Tuhan. Amin. Amin. Kita merindukan kota kita di Laut Roh Kudus. Merindukan komplek kita di Laut Roh Kudus. Merindukan bangsa kita di Laut Roh Kudus. Enggak ada jalan lain. Peristiwa Pentakosta di Aprum, peristiwa Pentakosta di Asus Astrid, semuanya itu ada doa secara bersama-sama. Yang mengerti amin. Dan saya percaya ketika kita lakukan dengan tekun, dengan sehati, doa, mengerang di hadapan Tuhan, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekeras apapun, sesulit apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menjamahnya. Yang mengerti kata amin. Dan ketika kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita imani satu orang dimenangkan, maka seisi rumah itu pasti akan dimenangkan. Ada waktunya Tuhan yang mengerti kata amin. Maka dari itu mari kita semua sama-sama bertekun. Kita mau sehati dalam doa bersama-sama. Dan untuk mari kita terus menantikan janji Bapa. 2 Petrus pasal 3 ayat ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun binasa. Maka dari itu mari tugas kita melakukan amanat agung. Dengar baik-baik, keselamatan itu hanya ada dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Ilah itu banyak, tapi Tuhan itu cuma satu. Tuhan Yesus. Yang mengerti amin. Maka dari itu mari, tugas setiap kita semua, agar semua orang bisa berbalik dan bertobat. Yang mengerti karena amin. Dan kita percaya Tuhan pasti akan menepati janjinya. Dan kita lihat 2 Korintus pasal 5 ayat ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Perhatikan, siapa yang menghadap tahta pengadilan Kristus? Siapa? Semua. Bangsa apapun, suku apapun, bahasa apapun. Semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Ingat. Di pengadilan Kristus tidak ada lawyer. Tidak ada pengacara yang menjadi pembela kita. Semuanya benar-benar mempertanggungjawabkannya sendiri di hadapan Tuhan. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Jadi orang baik, orang jahat semuanya harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Buat kita semua yang percaya sama Tuhan Yesus, kita waktu menghadap tahta pengadilan Tuhan, kita akan menerima upah. Kita akan menerima mahkota. Tetapi buat mereka yang belum percaya, maka penghukuman kekal akan terjadi. Dan kita berdoa yang jahat itu semakin sedikit. Amin. Minimal keluarga kita semuanya diselamatkan. Keluarga besar kita diselamatkan. Tetangga kita diselamatkan. Yang satu juga amin. Kita tangisi jiwa-jiwa mereka. Kalau kita sering gak punya kerinduan, cuek-cuek aja masa bodoh, ya Tuhan gak akan melawat. Tapi kalau kita terus punya kerinduan setiap hari, minta sama Tuhan, menangis di hadapan Tuhan, selamatkan keluarga saya. Tuhan selamatkan ini ponakan saya. Tuhan selamatkan orang tua saya. Selamatkan kerabat saya. Selamatkan tetangga saya. Terus jangan pernah bosan. Setiap hari. Dan saya percaya Tuhan akan dengar doa kita. Apalagi kita melakukan secara bersama-sama. Maka gelombang hadiratnya, gelombang lawatannya akan semakin lebih dahsyat lagi. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin.
Bahkan kitab Yoel pasal 2, ayat 28 sampai 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kemana? Ke atas semua manusia. Bukan cuma buat orang Israel, bukan cuma buat orang Indonesia. Dikata apa? Kepada semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan Tuhan berjanji, dia akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Yang percaya katakan amin. Saya percaya angka 7 miliar ini akan berubah. Menjadi mungkin tinggal 2 miliar lagi yang belum percaya, atau bisa tinggal 1 miliar lagi, bahkan tinggal ratusan juta lagi, atau bisa tinggal puluhan juta lagi. Yang percaya kata amin, kita doakan terus, sekeras apapun. Kalau Roh Kudus sudah menjamah, Roh Kudus sudah melaut, dia pasti akan percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuan daripada pencurahan Roh Kudus adalah supaya bertobat. Dan kejahatan itu yang hari-hari semakin sadis itu semakin berkurang. Oh iya, kejahatan hari-hari ini apalagi di era digital, dulu kita nggak pernah kebayang. Nggak pernah kebayang, justru hari-hari ini lewat teknologi pun kejahatan bisa ada di sana. Penipuan bisa ada di sana, amin. Oh iya, kalau kita kurang pemahaman, kurang pengetahuan, kita nih bisa tertipu. Dan ini kejahatan semakin waduh luar biasa. Kita bisa dengar orang diguna-guna, dihipnotis, banyak nggak? Oh iya banyak, orang tiba-tiba lupa, tiba-tiba nggak taunya dompetnya sudah nggak ada, hilang, diambil, mungkin jam tangannya, mungkin kalungnya, mungkin gelang yang punya gelang, tiba-tiba hilang aja begitu, diambil, kita nggak kerasa. Sering kita dengar kayak begitu, bener nggak? Tapi kalau kita pernah dengar Roh Kudus, mau hipnotis, mau teluh, mau santet, mau guna-guna, tidak akan pernah mempan kepada orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Makanya kita perlu Roh Kudus, amin. Makanya kalau pergi kemanapun doa dulu. Kita nggak pernah tahu di luar sana, bermacam-macam tipe orang. Mau di mall kek, mau di pasar kek, kalau kita perlu dengar Roh Kudus akan selalu lindungi setiap kita semua. Amin. Haleluya. Kemudian ketika kita berdoa, kita percaya, maka manusia itu akan insaf. Amin. Kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 16, ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dengan kuasa Roh Kudus, maka dunia akan diinsafkan. Mungkin teman-teman kita akan insaf, kerabat kita akan insaf. Karena apa? Karena dijamah dan dilawat oleh Roh Kudus. Yang percaya kata amin. Bahkan Roh Kudus juga akan memberikan warning dalam hidup kita. Jangan. Dan ketika kita mau taat dan kita percaya, kita akan terus diinsafkan. Dan kita akhirnya semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang terakhir. Kembali kisah 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang kedua, ketika kita penuh dengan Roh Kudus, tujuannya untuk menjadi saksi. Ada kuasa dalam diri kita yang mengerti kata amin. Yang mengerti kata amin. Saya percaya lewat kehidupan kita ada kuasa. Dan kita akan terus bersaksi. Dan banyak orang pada akhirnya akan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Perkataan kita ini mengandung kuasa. Doa kita ini mengandung kuasa. Kita mungkin cuma baru ngajak, ayo ini yuk, ibadah yuk. Tiba-tiba orang bisa aja, tiba-tiba, ayo saya mau ikut. Karena apa? Dikatakan oleh firman Tuhan, setiap puncak jubah kita akan dipegang kuat-kuat oleh 10 orang dari berbagai suku, kaum, dan bahasa. Dan mereka berkata, kami akan ikut engkau. Untuk apa? Menyembah Tuhanmu. Dan ini akan terjadi. Yang mengerti amin. Yang mengerti kata amin. Saya lagi berdoa terus nih buat tetangga kiri kanan saya, biar semuanya suatu saat kenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dulu saya Kristen tuh di rumah tuh cuma saya sendiri. Berdoa terus. Enggak lama sih, cuma 3 tahun. 3 tahun akhirnya semua ikut Tuhan Yesus. Amin. Iya.
Ada yang mungkin setahun, keluarga dijamah semuanya. Ada juga mungkin yang lebih daripada itu. Tapi ada karya Tuhan. Lewat kejadian, lewat peristiwa yang Tuhan izinkan, lewat momen itu, di mana disitulah terjadinya yang namanya pertobatan. Kita nggak pernah tahu. Mungkin orang itu harus lewat sakit dulu baru bertobat. Mungkin orang itu lewat punya masalah dulu baru bertobat. Mungkin ada juga orang yang tiba-tiba mungkin ikut KKR langsung bertobat. Kita nggak pernah tahu lewat jalur mana pertobatannya. Tapi intinya orang itu pasti akan sujud kepada Tuhan Yesus. Amin. Makanya doakan terus. Kalau kita nggak berdoa ya nggak akan terjadi sesuatu. Kita harus jadi saksi. Di Yerusalem dulu jadi saksinya. Di rumah kita jadi saksinya. Apalagi di keluarga kita ada yang belum kenal Tuhan. Ya kita harus jadi saksi di sana. Amin. Jangan nggak ada bedanya kita belum kenal Tuhan dan udah kenal Tuhan nggak ada bedanya. Kita setelah kenal Tuhan harus tampil beda. Amin. Jadi saksi, jadi dapat dipercaya, berintegritas dan sebagainya. Amin. Kalau kita orang di rumah kita udah melihat perbedaan dalam diri kita ke arah yang lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, dia akan melihat perubahan itu sendiri. Oh iya, setelah jadi orang Kristen, setelah ikut Tuhan, kok jadi beda orang ini, kok jadi luar biasa. Dan kita percaya kalau kita mau memenangkan dia, kita harus jadi saksi di Yerusalem. Yang mengerti kata amin, kita bangkit berdiri.